Comedy Show on the Weekend menampilkan Krisna Harefa, Calontong, dan Soleh Solihun. Ini lihatnya jangan kesini ya, ini bajunya tipis. Clip on. Di sini banyak perempuan ya. Kita ngomongin perempuan aja, setuju ya? Menurut gua nggak ada yang lebih nyebelin daripada ngebantuin perempuan-perempuan yang minta tolong difotoin. Pernah nggak? Itu mereka, ini ganggu banget ya. Itu mereka cuma ngeluarin 3 kalimat yang membosankan. Itu aja. Lu perhatiin deh. Kalimat pertama. Fotoin dong. Kalimat kedua, bukannya udah kita fotoin, bukannya makasih kek, malah lihat dong. Udah selesai gitu, bukannya udahan kek, dia keluarin kalimat ketiga. Ulang dong. Mereka nggak pikirin perasaan kita gitu. Perasaan kita yang fotoin kan bosen banget itu fotoin. Kita cuma ngelakuin 4 step. Step pertama fotoin. Step kedua, kasih lihat fotonya. Step ketiga, foto ulang. Step keempat, step 1, step 2, step 3 diulang 20 kali lebih. Itu perempuan tuh. Belum lagi kalau perempuan yang minta difotoin tuh jelek ya, kita kesel gitu. Kayak cakep anjir nih fotonya. Tapi emang gitu, kita tuh suka memperlakukan perempuan-perempuan jelek tuh nggak adil ya. Ya kan? Padahal apa yang mereka lakuin, perempuan-perempuan yang lain juga lakuin gitu. Jangan ngomong jelek deh, terlalu kasar. Kita ngomong perempuan yang mukanya nggak seberapa mantap ya. Ini perempuan-perempuan ini, gue tahu jelek tuh relatif. Lu bilang jelek, belum tuh gue bilang jelek. Tapi ini yang jeleknya umum gitu ya. Yang semua orang bilang jelek gitu. Survei juga mendapatkan 90% gitu bla bla bla. Ini yang biasanya muka-mukanya tuh nggak ketolong sama Instagram gitu ya. Nggak gini, tadi gue mau ngomong apa? Cewek jelek ya? Iya, apapun yang kita lakukan tuh semua salah sama yang cewek jelek ini. Mau cewek cakep lakuin, cewek cakep bener. Kalau cewek jelek lakuin, cewek jelek yang salah. Contoh, nyebrang jalan. Nggak ada yang salah dengan nyebrang jalan. Tapi kalau cewek jelek yang ngelakuin salah. Nggak percaya, cewek cakep nyebrang jalan. Kita lagi nyetir, nyebrang, cewek cakep. Cakep, enak gitu. Coba kalau cewek jelek yang nyebrang, apa nggak kita mau tabrak? Coba nih, gue kasih contoh. Cewek cakep nyebrang kan. Enak gitu. Kalau cewek jelek, ini ngapain sih nyebrang kayak cakep. Taman. Gitu. Apalagi selain nyebrang, nanya jalan. Nggak ada yang salah main nanya jalan. Coba kalau cewek cakep yang nanya jalan. Misi mas, Metro TV di mana? Enak kita jawabnya. Oh Metro TV dari sini lurus, belok kanan. Atau nggak saya antar deh biar nggak nyasar. Enak. Tapi coba cewek jelek yang nanya jalan. Baru dia, mas saya nggak tahu, tanya yang lain. Itu tadi nyebrang sama nanya jalan. Coba bayangin, mereka itu ngelakuin sesuatu ya. Mereka nggak ngelakuin sesuatu aja salah. Mereka nggak ngelakuin apa-apa ya salah. Nih bayangin nih, lu pulang naik lift, cuma sendiri. Di belakang lu cuma ada cewek cakep, cewek jelek, cuma bertiga lo. Terus lu nggak lama di lift cium bau kentut, bau banget. Siapa yang lu salahin? Pasti cewek jelek yang lu tuduh kentut. Itu tadi mereka nggak ngelakuin kesalahan ya. Gimana kalau mereka benar-benar ngelakuin kesalahan? Coba bayangin ya, kalau ini apa ya kalau cewek-cewek di jalan deh, cewek-cewek kan nyetir gitu kan, kadang-kadang suka nabrak gitu ya. Ini kok bayangin kalau cewek cakep yang nabrak, nggak ada yang salah. Kita ditabrak kenceng juga kita udah berdarah kalau cewek cakep. Bang nggak kenapa-napa mbak, kita yang nanya, enak. Coba kalau cewek jelek yang nabrak, cuman lecet dikit doang kita marah udah kabeh. Mbak lihat nih mobil saya lecet nih, wah belakangnya penyok nih, AC-nya kurang dingin, oli belum diganti, semua disalahin. Ini kita ngomong serius dikit ya. Menurut gue Indonesia tuh makin lama orang-orangnya makin kasar men. Banyak tawuran segala macam. Bukan cuma perbuatan yang kasar, perkataan juga udah kasar. Padahal orang-orang tua kita dulu selalu ngomong kan, kamu ngomong jangan begitu, ntar kejadian baru tahu rasa. Itu aja masih ngomong kasar. Ini salah satunya cara yang biar bisa bikin mereka berhenti ngomong kasar. Itu emang harus benar-benar kejadian. Lo ngomong setan jadi setan, macan jadi macan, itu benar-benar baru bisa ngerem. Contoh nih, kalau lagi nyebrang ada motor nyerempet kan, weh motor sial, motor langsung copot, istrinya langsung nikah lagi, anaknya nggak naik kelas langsung sial. Belum lagi kalau orang-orang tua yang suka kasar sama anaknya. Gitu. Anak nakal kamu ya,
Papa nggak pernah ngajarin kamu gitu. Anak tetangga kamu. Tiba-tiba tetangga ngetok, misi mas. Oh ini anak saya di sini, maaf. Gue ini kata orang, katanya kan gue komik ya. Gue kadang-kadang suka aneh kalau nonton stand up comedy gitu. Stand up comedian nonton stand up comedy. Itu aneh gitu. Mungkin itu yang perasaan yang dirasain sama pilot kalau lagi naik pesawat. Dokter kalau lagi berobat ke dokter. Supir taksi kalau lagi naik taksi, itu pasti aneh gitu ya. Ini nggak bisa nikmatin gitu, kayak misalnya pilot naik pesawat gitu. Yang lain pada duduk gitu. Ada apa pengumuman. Ya perjalanan akan kami tempuh selama 2 jam bersama saya Kapten David. Pilotnya, si David nih, oh anak baru nih gimana nih, gelisah gitu nggak bisa nikmatin. Pas udah di atas enak-enak, yang lain udah pada tidur. Dia malah ngerasa, ini kayak pesawatnya kurang ke kiri nih. Ini aturannya udah di sini belok kanan nih. Oh kita belok kemana nih? Oh kita diculik, meninggal. Gak bisa nikmatin gitu. Yang paling aneh adalah supir taksi naik taksi. Supir taksi naik taksi, duduknya bukan di belakang, di depan. Dia mencet argonya. Supir taksi, mas ini kerjaan saya ini, jangan. Terus dia malah nanya, mau kemana? Saya mau ke Sudirman, lewat mana? Oh, ini mas saya yang nanya mas, berantem nabrak, meninggal. Gua Krisna Hareva, thank you. Kalau saya kasih tahu Anda pasti kaget. Makanya saya tidak akan kasih tahu. Selamat malam, jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong, salam lemper. Anda sudah dibuat tertawa, saatnya Anda akan saya buat untuk mikir. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Cak Lontong jarang tampil di stand up comedy? Di antara sekian banyak yang bertanya, itu lebih banyak keluarga saya. Termasuk saya. Saya adalah orang yang suka introspeksi. Kenapa saya jarang tampil di stand up comedy? Saya survei. 80% jawabannya karena saya tidak lucu. Ini enggak fair. Hanya gara-gara 80% saya enggak diundang di sini, ini enggak fair. Kenapa yang 20% tidak diperhitungkan? Tapi itu adalah survei setengah tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian sudah 100% menganggap saya lucu. Karena yang 80% tadi saya bunuh. Nah ini saya senang, karena Anda menganggap saya lucu. Berarti Anda merasa nyawa terancam. Saya kasih tahu. Walaupun saya tahu wajah-wajah Anda ini susah untuk dikasih tahu. Seorang komedian itu punya 4 pantangan. Kalau saya kasih tahu Anda pasti kaget. Makanya saya tidak akan kasih tahu. Dan satu lagi, sebenarnya seorang stand up comedian atau komik itu nggak perlu ditepuk tangan. Gunakan mulut Anda untuk tertawa. Itu cukup. Nah, ini belum cukup. Nah, seperti ini maksud saya. Perlu saya ingatkan ya, Anda datang ke sini untuk dihibur, untuk tertawa, betul? Betul. Ingat tujuan mulia itu. Karena gini, ada anggapan susah membuat orang tertawa. Tapi Anda harus tahu, lebih susah lagi kalau saya sudah di sini dan Anda tidak tertawa. Itu. Berarti Anda ingat tujuan mulia. Anda harus ingat itu terus supaya saya tidak perlu mengingatkan Anda. Setuju? Tertawa, jangan dijawab. Ingat tugas mulia. Ini saya bangga sekali karena Anda orang yang ingat tugas mulia. Karena orang itu kategorinya macam-macam. Orang sukses itu adalah orang yang mencari jalan. Orang gagal itu orang yang mencari alasan. Orang nganggur yang sadar itu mencari pekerjaan. Orang nganggur yang tidak tahu diri
itu mencari hiburan. Anda tadi ingat tugas mulia ke sini? Berarti kategori Anda adalah orang nganggur yang tidak tahu diri. Karena mencari hiburan. Sudah nganggur, nggak tahu diri, tertawa, tepuk tangan. Banyak yang mengatakan saya ini tua. Padahal saya sudah nggak muda lagi. Itu hal yang beda. Orang tua itu dari usia tua. Kalau saya, usia saya sudah nggak muda lagi. Tetap sama ya. Ingat tugas mulia. Karena semulia-mulianya manusia itu adalah yang ingat tugas mulianya. Begitu Anda bisa menyelesaikan tugas mulia, Anda akan menjadi manusia yang mulia. Enggak mulia, baru mulia. Yang jelek angkat tangan. Sudah jelek, enggak jujur. Ini berat ini. Sudah jelek nggak jujur, ini berat. Tapi sekali lagi Anda melihat orang yang jujur dan sukses. Belajarlah dari orang yang jujur dan sukses. Jangan melihat saya bukan orang itu. Tugas mulia. Kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia? Karena orang Indonesia itu punya ciri khas yang tidak ada di negara lain. Negara lain boleh sombong, kita harus lebih sombong. Jelek boleh sombong, asal siap ditampar. Itu prinsipnya. Orang jelek itu siap. Orang cakep belum tentu siap jadi jelek. Tapi orang jelek pasti siap jadi cakep. Ya kan? Itu yang harus Anda pertahankan. Tetap jelek nggak apa-apa, yang penting siap. Jadi kalau Anda kangen sama saya, cukup Anda mention di Facebook saya. Dulu saya ini dikenal orang gaptek, tapi sekarang sudah enggak. Saya sudah beberapa kali jadi trending topik di Facebook. Emang trending topik itu di mana? Gaptek. Taunya trending topik yang hanya di Twitter. Saya itu di Facebook jadi trending topik. Topik itu loh. Ya. Jadi saya sekarang muncul di stand up comedy sebagai pribadi baru. Kalau Anda menginginkan saya sering muncul, berdoalah. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Saya Cak Lontong, salam lemper. Berapa season nggak pakai baju naik motor, Pak? Antara bronkitis atau paru-paru basah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah ada ibu-ibu dari pengajian. Cocok dengan nama saya Soleh Solihun sebagai stand up komedian paling syariah ya. Sistemnya bagi hasil. Ibu-ibu nanti bolunya boleh dibungkus pakai tisu ya. Saya mau ngomongin apa ya malam ini, mendingan kita ngomongin film aja ya. Ada yang belum pernah nonton film? Belum? Astagfirullahalazim. Kita ngomongin film ya. Ada yang tahu film Renegade? Aduh, nggak tahu ya. Ya udahlah, nanti di googling aja ya. Jadi ada saat zaman 90s ada yang namanya film Renegade yang main Lorenzo Lamas. Nggak tahu ya, Mas tuh. Lorenzo lah, Mas. Itu salah satu film yang tidak cocok dengan kehidupan nyata. Jadi ada tokoh yang si pemburu bayaran naik motor gede Harley, cuma pakai rompi, nggak pakai baju. Itu bayangin kalau di kehidupan nyata itu Renegade itu aneh sekali ya. Jadi dia naik motor Harley cuma pakai rompi kulit, ininya kemana-mana itu. Dan dia nggak masuk angin ya. Bayangin kalau kita naik bebek aja nggak apa-apa, baru naik bebek pakai kaos aja udah masuk angin. Ini dia berapa season, berapa episode selalu naik motor gede pakai Harley, pakai rompi doang dan kemana-mana.
Udah gitu rambut gini, kibar-kibar. Mas-mas banget lah gitu. Makanya coba dipraktekin, kalau di Jakarta naik gitu, naik Harley, pakai rompi doang, nggak pakai baju apa-apa, pasti udah belang sebelah ya, nanti turun-turun dia di sini putih, yang lain hitam gitu. Dan pasti masuk angin dulu ya, itu saya bingung sih, Lorenzo Lamas itu minum jamu anti masuk angin berapa gelas itu tiap hari tuh. Dan kalau Anda bertanya-tanya kenapa Renegade nggak laku sekarang dan kenapa Lorenzo Lamas tidak terdengar namanya, kalian tidak tahu kan namanya Lorenzo Lamas kan? Itu dia bronkitis. Berapa season nggak pakai baju naik motor, Pak? Antara bronkitis atau paru-paru basah. Kita balik lagi ke ngomongin film ya. Ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan kehidupannya. Atau coba di film kita suka lihat kalau ada orang hujan-hujanan cuek gitu ya. Itu kan kalau di film-film turun dari mobil hujan santai aja gitu mereka ya. Padahal di kehidupan nyata boro-boro gitu ya. Coba semua itu kalah sama cuek katanya ya, kata pepatah. Tapi cuek pun kalah sama hujan. Secuek-cueknya orang pasti ngadem. Tapi kalau di film pasti nggak pernah ngadem. Santai aja gitu. Udah gitu sering banget ada adegan pacaran di hujan-hujan, mau minta maaf. Coba kalian pernah nggak Pak minta maaf sama pacar hujan-hujanan? Enggak. Seberat apapun masalah kalian kalau hujan pasti ngadem dulu. Itu bukti bahwa kita dibodohi oleh Hollywood, saudara-saudara. Astagfirullahalazim. Ini pasti konspirasi Zionis. Membuat kita percaya bahwa hujan-hujanan tidak akan pilek. Penyesatan itu namanya saudara-saudara. Udah gitu salah satu lagi adegan sesat di film adalah tidur di pangkuan pasangan. Coba, suka ada adegan-adegan romantis, ceweknya nempel di dada cowok, semalaman gitu udah romantis. Boro-boro saudara-saudara nggak romantis. Praktekin nanti yang sudah punya pasangan. Coba deh, semalaman tidur sama pasangannya di bahu, ini ceweknya tidur di bahunya, kesemutan. Boro-boro romantis, baru 5 menit udah, aduh nggak enak. Ini kesemutan, mau dikasih tahu nggak enak. Terus saya suka bingung sama Superman. Superman sama Clark Kent. Itu coba, saya kalau lepas kacamata gini, kalian masih kenal siapa saya kan? Ini kenapa di film Superman nggak ada yang kenal si Clark Kent? Begitu dibuka, tinggal pakai kolor di luar, terus kita jadi nggak tahu ya. Kalau saya buka kacamata terus pakai celana dalam di luar, kalian bakal mengenali saya nggak? Itu kan, itu bodoh sekali. Dan kita percaya gitu, oh Superman. Dan semua orang bertanya, siapa ya Superman? Siapa itu Superman? Misteri sekali. Padahal saya kalau dibuka gini terus dikasih kelibir-kelibir dikit juga pasti sama aja. Udah gitu Superman terbang. Kecepatannya tinggi kan, rambutnya nggak pernah acak-acakan. Kita dibonceng naik motor 20 km per jam aja. Udah turun masih gagah, rambut masih kribil-kribil, astagfirullahaladzim. Konspirasi Illuminati. Ya saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita terhindar dari konspirasi Zionis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung karena manusia itu tidak luput dari dosa dan sesungguhnya sempurna hanyalah milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan lagu Andra and the Backbone. Saya Soleh Solihun, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saatnya kuis. Buat pemirsa yang ingin mendapatkan 1 unit BlackBerry Bold 9790 smartphone, seperti ini nih, silakan jawab pertanyaan yang ada di Twitter, Facebook, dan website Tam BlackBerry. Twitternya di bb_tam, Facebooknya di www.facebook.com/teletama, dan di website www.teletama.com. Pengumuman nama pemenang kuis bakal kami informasikan di